Oke, halo semuanya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai single board computer. Jadi ini adalah materi informatika kelas 12 kurikulum Merdeka. Oke, jadi apa sih yang bakal aku bahas di materi kali ini? Sebelum itu perkenalkan saya Hana Viola Danutaga. Dan kali ini kita akan membahas seputar dari pengertian SBC atau single board computer, lalu ada juga jenis dari SBC itu, dan yang terakhir adalah karakteristik dari SBC. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari SBC. Jadi apa sih itu SBC atau single board computer? Jadi single board computer itu adalah sebuah komputer yang dibangun pada sebuah papan sirkuit dengan mikroprosesor, lalu ada memori, ada slot input output, dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer. Tetapi itu belum termasuk komputer lengkap karena dia hanya komputer yang dibangun pada sebuah papan sirkuit. Kalau komputer lengkap kan itu udah include mouse, ada keyboard, ada layar dan lain sebagainya. Oke, next. Next adalah jenis-jenis dari SBC. Jadi pada bagian jenis-jenis ini sebenarnya ada banyak ya, tapi aku bakal menjelaskan yang secara umum, yaitu adalah 3 jenis, yaitu Raspberry Pi, lalu ada BeagleBone, dan terakhir ada Orange Pi. Jadi kita akan bedah satu-satu mulai dari Raspberry Pi. Nah, jadi kita bisa melihat dari gambarnya itu, yaitu adalah contoh Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini adalah sebuah komputer mini seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk menjelajah internet, lalu mengolah dokumen, dan hingga menjalankan proyek-proyek lainnya untuk hobi, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi dia itu biasanya untuk multimedia ya, dan cocok untuk pemula. Dan awalnya dirancang untuk mengajarkan pemrograman kepada pelajar dengan harga yang terjangkau. Next adalah BeagleBone. BeagleBone ini adalah komputer mini dengan satu papan ya, yang seukuran dengan kartu kredit kecil juga berarti ya, dan dirancang untuk proyek-proyek elektronik, bedanya elektronik, robotika, dan lain sebagainya. Dan papan ini mirip dengan Raspberry Pi, tetapi lebih fokus pada kemampuan komputasi tertanam atau embedded computing and pemrosesan waktu nyata atau real time. Jadi biasanya digunakan untuk proyek-proyek industri ya, proyek-proyek elektronik. Yang selanjutnya adalah Orange Pi. Jadi Orange Pi ini mirip dengan Raspberry Pi juga, tetapi yang Orange Pi ini menyediakan komputer yang kecil yang hemat biaya untuk berbagai proyek seperti server mini, media center, dan control Internet of Things atau IoT. Dan papan ini juga dapat menjalankan berbagai sistem operasi. Jadi sistem operasinya itu lebih luas. Ada bisa Linux, bisa Android, dan lain sebagainya. Dan dengan berbagai spesifikasi yang tersedia dan terstandarisasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi bedanya kalau Orange Pi itu komunitasnya lebih sedikit daripada Raspberry Pi yang komunitasnya lebih banyak, lebih luas. Itu tadi adalah 3 jenis dari SBC. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari SBC itu sendiri. Di sini saya sudah menyimpulkan menjadi 3 karakteristik dari SBC itu. Yang pertama adalah SBC memiliki papan tunggal, yang artinya mikroprosesor atau komponen inti seperti mikroprosesor, CPU, RAM, dan penyimpanan itu terdapat dalam satu papan. Itulah yang dinamakan dengan papan tunggal. And the next adalah ukuran yang kecil. Jadi SBC ini memiliki ukuran yang kecil ya, mini, sehingga membuatnya menjadi lebih portable dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan ruang terbatas. Dan yang terakhir adalah SBC itu memiliki konsumsi daya yang lebih rendah. SBC itu dirancang untuk mengonsumsi daya yang rendah sehingga menjadi pilihan terbaik untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi seperti IoT atau
Internet of Things. Oke teman-teman semuanya, sekian materi dari saya. Jadi dari penjelasan materi tadi kita sudah mengetahui apa sih itu pengertian dari SBC secara umum, lalu jenis-jenis SBC itu ada 3, tadi ada Raspberry Pi, ada BeagleBone, dan juga Orange Pi, dan yang terakhir adalah karakteristik secara umum, tadi ada 3 juga ya. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada yang perlu dikoreksi atau ada tambahan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you for the attention. Thank you very much. Goodbye guys. See you next time.